Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya pengen bahas mengenai kekuatan sebuah kebiasaan. Sukses itu adalah pilihan. Cara mendapatkan sebuah kesuksesan dengan kita menciptakan karakter diri, dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik dan mengatasi semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Klise memang, tapi many people know what they do, but they don't do what they know. Banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Artinya, sukses itu bukan lagi bicara tentang apa yang kita tahu, tapi sukses di tingkatan berikutnya atau sukses di level berikutnya adalah melakukan semua yang kita tahu. Ini nih yang sering terjadi nih. Setiap kita menonton video motivasi, setiap kita dengar ceramah, setiap kita mengikuti seminar-seminar berbulan-bulan, di awal kita itu sangat termotivasi. Tapi berjalan berbulan-bulan karena tidak ada perubahan dalam hidup kita. Akhirnya sekarang apa kata kita? Udah tahu kok. Itu mulu yang lu omongin. Klise. Bacot lu. Dan berbagai macam alasan untuk melindungi diri kita supaya tidak dibilang manusia lemah. Tahu itu penting, tapi melakukan apa yang kita ketahui itu jauh lebih penting. Memang rasanya tidak mungkin untuk menghilangkan begitu saja apa-apa yang sudah melekat dalam hidup kita. Seperti kata pepatah, all habit die hard. Tapi menciptakan kebiasaan baik sebagai bagian dari kehidupan kita itu bukan hal yang mustahil. Dan kalau kita mau hidup kita berubah ke arah yang lebih baik, finansial kita berubah ke arah yang lebih baik, kesejahteraan, kebahagiaan kita berubah ke arah yang lebih baik, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik itu adalah sebuah keniscayaan. Mau visi hidupmu keren, mau mimpimu setinggi langit, mau pengetahuanmu mentok sampai di langit, tanpa berjuang untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik, serta berjuang untuk mengikis semua kebiasaan-kebiasaan buruk, terus-menerus secara konsisten, maka siapapun kamu akan bakal jalan di tempat dan bakal di situ-situ saja. Kebiasaan ini, itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bisa membentuk seseorang bisa sukses atau tidak. Kebiasaan yang baik dan produktif akan mendukung orang tersebut untuk menciptakan hal-hal yang dia inginkan. Sebaliknya, kebiasaan yang buruk bisa menyebabkan turunnya sebuah produktivitas, naiknya berat badan, timbulnya penyakit, dan berbagai hal yang merusak atau hal-hal negatif yang lainnya. Kita ini cuma manusia biasa. Kita semua pasti memiliki kebiasaan beberapa yang baik dan beberapa yang kurang baik, atau mungkin yang tidak baik. Kebiasaan itu terjadi hampir secara otomatis. Bahkan kadang kebiasaan tersebut kita tidak sadari. Jika kita tidak membangun kebiasaan-kebiasaan positif, maka kebiasaan-kebiasaan saat ini, baik itu negatif atau tidak produktif, itu akan menguasai diri kita. Karena kebiasaanlah yang akan membentuk dan menghasilkan kita sekarang ini. Dan kebiasaan kita sekarang inilah yang akan menentukan jadi apa kita di masa yang akan datang. Kamu adalah hasil dari kebiasaanmu. Dan ternyata ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dapat menghambat diri kita supaya maju. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membunuh kecerdasan kita, akan membunuh kedisiplinan kita, menahan diri kita untuk maju, dan menyulitkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atau mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita set dari awal. Saya coba share kepada Anda semua beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari, karena kebiasaan-kebiasaan buruk itulah akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan buruk dalam hidup kita. Antara lain, yang pertama adalah santai dan tidak mau mengatur diri. Inilah kebiasaan yang sebenarnya yang bisa membunuh kedisiplinan kita. Padahal, disiplin adalah jembatan antara apa yang kita impikan dengan mimpi kita itu bisa terlaksana atau tidak. Kebiasaan santai dan tidak mau mengatur diri, ya mungkin dengan semboyan, udahlah, nggak usah neko-neko, hidup aja lah seperti air mengalir. Padahal yang mengalir di sungai itu, yang mengikuti arus hanyalah kotoran dan ikan mati.
Perjalanan liburan saja butuh persiapan yang luar biasa. Persiapan uang kita cukup atau enggak, kita naik apa ke sana, berapa orang yang berangkat, nanti di tempat sana apa aja yang kita lakukan, biar semua efektif dan efisien. Liburan aja itu butuh persiapan. Bagaimana dengan mimpi kita atau masa depan kita ke depannya? Semua butuh persiapan, dan kamu harus bisa untuk tidak santai, dan kamu harus mau diatur. Ada orang yang mengatakan santai, rezeki itu sudah diatur, tapi nggak akan ada rezeki bagi orang yang nggak mau diatur. Yang kedua, berpikir bahwa kamu itu sudah ahli. Ini adalah kebiasaan umum yang bisa membunuh kecerdasan seseorang. Ketika seseorang percaya bahwa dia sudah ahli dalam segala macam hal, disitulah berarti dia berhenti belajar. Ia tidak akan pernah rendah hati kepada seseorang untuk mendengarkan orang lain, apalagi belajar dengan orang tersebut. Artinya, terbukalah dengan fakta bahwa kita ini bukan orang yang mengerti segala hal. Kalau kita ini sudah tahu semua, minimal kita ini sudah menjadi orang yang berpengaruh di Indonesia loh. Tapi lihat kenyataannya. Bagaimana hidup kita sekarang? Gak usah sok tahu. Banyak orang yang lebih pintar di luar sana. Dan mungkin dengan sukarela bisa mengajarkan kita, asal kita mau membuka diri kita. Ada orang lain yang bisa membantu kita untuk mempercepat kita mempelajari berbagai macam hal. Hal ini itu akan mengembangkan sikap rendah hati kita. Semakin tinggi kita, maka semakin rendah kita, semakin merunduk kita. Artinya kita harus semakin rendah hati. Kebiasaan yang ketiga yaitu takut. Jika selalu takut akan kegagalan, maka orang itu tidak akan pernah mempelajari sesuatu yang baru. Jadi, Anda harus menghadapi rasa takut dan menerima kenyataan bahwa di mana ada kesuksesan, di situ ada kegagalan. Karena sukses itu satu paket dengan kegagalan. Perlu kita ingat bahwa tidak ada orang yang berhasil tanpa mengalami kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran untuk mencapai titik kesuksesan. Yang keempat adalah tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri ini sejalan dengan ketakutan kita untuk gagal. Jika kamu selalu percaya bahwa kamu akan mengacaukan segala macam hal dan tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat atas apa yang kamu lakukan, maka kamu akan sangat susah untuk berkembang. Pede aja, meskipun kita melakukan kesalahan. Beri kesempatan kepada diri kita untuk belajar dan bertumbuh. Dan hal tersebut akan mempersilahkan kita untuk selalu maju. Percaya diri juga akan membantu kita membangun sebuah kecerdasan dan membuat kita menjalani pengalaman baru dengan bahagia dalam hidup kita. Yang kelima, selalu membuat batasan. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan, tapi ketika kita membuat batasan yang palsu, kamu akan menyembunyikan intelijensi dan kemampuan untuk belajar. Ketika kamu membuat batasan yang sebenarnya tidak ada sebelumnya, kamu tidak akan pernah mencoba hal-hal yang baru. Hal itu tidak hanya membunuh kecerdasan, tapi juga menghentikan Anda untuk mencoba hal-hal yang baru. Padahal mencoba segala macam hal, mencoba hal-hal yang baru, yang mungkin saja bisa membuat Anda lebih baik dan mungkin saja bisa mengantarkan Anda ke tangga kesuksesan. Jadi, mulailah untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup ini dengan melakukan langkah-langkah kecil yang praktis, yang efisien, pelan-pelan, sehingga Anda bisa mencapai apa yang Anda impikan. Teruslah berkembang, capailah produktivitas yang tinggi, dan tanpa Anda sadari, Anda sudah berada di sebuah kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.